warahmatullahi wabarakatuh. Kayak di video. Teman-teman, sesuai yang Bu Dina sampaikan tadi di morning review, hari ini kita belajar tematik. Nah, Bu Dina akan share screen terkait materinya. Dan nanti teman-teman harus menyimak apa yang Bu Dina sampaikan. Jadi, Bu Dina mute kalian semua. Nah, nanti kalau Bu Dina sudah menyampaikan materi, kalian boleh unmute. Nah, nanti kita akan ada sesi tanya-jawab. Jadi nanti yang nggak bisa menjawab, ketahuan. Pasti tadi pas Bu Dina menyampaikan materi, kalian tidak memperhatikan. Ya, oke. Jadi teman-teman yang belum menyiapkan buku pena yang 4A, boleh disiapkan dulu. Pensil atau ballpoint dan juga LK-nya. Nah, kalau sudah, berarti teman-teman memperhatikan Bu Dina menyampaikan materi. Nah, nanti teman-teman boleh unmute saat kita sesi tanya-jawab. Ya. Sebentar, Bu Dina mau share screen dulu. Ya. Sudah tertampil semua ya? Nah, bismillah. Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Tema 1. Kita belajar apa ya? Kita yang pertama belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, suatu bacaan atau teks itu pasti terdiri dari beberapa paragraf ya teman-teman. Tapi teman-teman sendiri tahu nggak paragraf itu apa? Nah, kalau teman-teman belum tahu, di sini Bu Dina juga menyampaikan kalau paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat dalam suatu teks atau karangan. Nah, setiap paragraf ditandai dengan adanya bagian yang menjorok. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Suatu teks terdiri dari beberapa paragraf. Bisa saja terdiri dari 3 paragraf, atau 5 paragraf, atau lebih banyak lagi. Nah, biasanya dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Bisa 4 sampai 5 kalimat. Tetapi di sini kita fokusnya ke gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa ya? Gagasan pokok adalah topik atau inti yang dibahas dalam suatu teks. Gagasan pokok itu merupakan topik atau inti yang dibahas dalam suatu teks. Nah, gagasan pokok itu bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Apa sih, Bu, tersurat? Apa sih tersirat? Nah, kalau tersurat, biasanya gagasan pokok itu disampaikan di awal kalimat, di awal paragraf, atau di akhir paragraf, atau bisa juga di awal dan juga di akhir paragraf. Jadi di situ sudah ada tertulis ya, tertulis di dalam
bacaannya di dalam paragrafnya, kalau di situ sudah tertera, oh ini ternyata gagasan pokoknya itu sudah tersurat di awal paragraf. Oh ini ternyata gagasan pokoknya sudah tersurat di akhir paragraf. Atau juga bisa di awal dan juga di akhir paragraf. Kalau tersirat, artinya dengan membaca seluruh kalimat paragraf. Jadi tidak dituliskan di paragraf tersebut, tidak dituliskan secara jelas, tapi kita diminta untuk membaca dan mencari tahu sendiri intinya. Jadi dalam satu paragraf itu kita tarik kesimpulan sendiri inti dari bacaan ini tuh apa. Nah, itu kalau yang gagasan pokok disampaikan secara tersirat. Kalau tersurat berarti sudah ada di situ kalimatnya sudah jelas. Tapi kalau tersirat kita harus mencari, kita harus membaca lebih ini lagi ya. Membaca lebih teliti. Membacanya lebih fokus. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari bacaan itu. Inti dari bacaan itu tuh apa? Gitu. Jadi kalau gagasan pokok itu inti atau topik yang dibahas dalam suatu teks. Nah, sekarang kita ke gagasan pendukung. Jadi teman-teman, di suatu paragraf atau bacaan ada kalimat atau gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, kalau tadi gagasan pokoknya itu menjelaskan tentang inti atau topik yang sedang dibahas. Nah, kalau gagasan pendukung itu uraian atau informasi tambahan yang terdapat pada kalimat penjelas. Bedanya apa sih, Bu? Gagasan pokok sama gagasan pendukung? Jelas beda ya. Kalau gagasan pokok itu berfungsi sebagai inti paragraf. Inti dari paragraf itu tuh apa? Nah, kalau gagasan pendukung itu berfungsi sebagai penjabarannya. Penjabaran dari inti paragraf. Jadi di sini sangat beda antara gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Pokok ya, ingat-ingat kata pokok, pokok utama, paling utama, pendukung. Jadi nanti banyak kalimat-kalimat yang mendukung gagasan pokoknya. Nah, selanjutnya kita belajar untuk menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok atau kalimat utama, tadi Bu Jenia sudah menyampaikan, biasanya ada di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, atau di awal dan juga di akhir paragraf. Ya, kita hanya perlu fokus mencari gagasan pokok itu ada di awal, di akhir, atau juga bisa jadi di awal dan juga di akhir paragraf. Caranya seperti apa nanti kita coba bareng-bareng. Ciri-ciri kalimat utama, kalau semisal terletak di awal paragraf, itu biasanya kata yang diulang, contohnya kata ini, itu, tersebut, atau semisal kata ganti orang bisa ia, mereka, atau nya. Nah, jika di akhir paragraf, biasanya itu ciri-cirinya dengan kata oleh karena itu, atau oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, nah biasanya itu ciri-ciri kalimat utama atau gagasan pokok yang berada di akhir paragraf.
Apabila kalimat utama sudah ditentukan, maka yang menjadi gagasan pokok adalah kalimat utama tersebut. Nah, gagasan pokok dapat ditulis satu kalimat penuh atau intinya saja. Sisanya menjadi gagasan pendukung. Nah, sekarang coba teman-teman unmute semua. Boleh di-unmute. Nah, kita coba mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari paragraf yang Bu Jenia tampilkan merupakan tradisional Indonesia. Sudah kebaca semua atau terlalu kecil tulisannya? Enggak. Asal merupakan asli Indonesia dari Indonesia. Oke. Sebelumnya kita baca bersama-sama dulu. Batik merupakan suaranya buku meja. merupakan kain batik berasal dari Pulau Jawa. Asal kain batik Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya Bali. Nah, di sini ada satu paragraf. Nah, sekarang coba Bu Jenia mau tunjuk siapa ya ini yang masih belum open kamera? bukan off kamera, tapi aku tuh lagi nyatet, makanya kadang ke off. Ya, oke. Mbak Afra Akhila. Halo Mbak Afra. Entahlah. Afra. Ini nggak ada jawaban. Mas Akmal. Tidak tahu, aku tidak tahu. Ya. Mas Akmal, dari paragraf yang videonya tampilkan ini, gagasan pokoknya yang mana? Coba dibaca. Merupakan kain tradisional Indonesia. Iya. Tadi Mas Akmal menjawab, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Apakah ada yang memiliki jawaban berbeda? Coba siapa ya? Mbak Sinar. Makan? Mbak Sinar. Gagasan pokok dari paragraf yang Mbak Sinar. baca. Aku katakan. Asal. Oke, yang boleh unmute Mbak Kinar saja ya, Mbak Kinar dulu, biar suaranya terdengar jelas. Oke, diulangi Mbak Kinar. Tidak tahu.
Gagasan pokoknya yang mana? Kain tradisional Indonesia. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Oke. Tadi jawaban dari keduanya benar ya, teman-teman. Jawaban dari Mas Akmal dan juga Mbak Kinar. Barakallah, terima kasih. Jadi dari paragraf yang Bu Jenia tampilkan, gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, yang kalimat setelah itu, yang ada kain batik dihasilkan dengan cara dilukis sampai kalimat terakhir, itu merupakan apa, Mas Nino? Gagasan pokok atau gagasan pendukung? Apa, Mas Nino? Tunggu. Ya, gagasan? Gagasan pendukung. Iya, gagasan pendukung. Tadi apa, Mas Fari? Wah. Gagasan pendukungnya yang mana, Mas Fari? Gagasan pendukungnya yang Misalnya Bali. cara melukis di kain. Ya, itu juga termasuk gagasan pendukung. Jadi dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kain batik dihasilkan. Kalimat pendukung. Tulisan yang berwarna kuning. Ya, kain batik berasal dari Pulau Jawa itu juga termasuk gagasan pendukung. Nah, tadi gagasan pokoknya itu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Jadi inti dari paragraf ini yang Bu Jenia tampilkan, intinya itu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, setelah itu, semua kalimat ini adalah gagasan pendukung. Oke, sekarang coba selanjutnya. Di sini ada contoh gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, tapi dalam bentuk peta pikiran. Kalau tadi kita kan secara langsung ya, kita membaca dan kita langsung mencari mana nih yang termasuk gagasan pokok, mana nih yang termasuk gagasan pendukung. Nah, di sini juga ada dalam bentuk peta pemikiran. Ada di buku pena halaman 16. Sudah. Nah, di situ coba dibacakan yang ada di dalam tabel yang Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Coba bisa minta tolong dibacakan sama Mbak Chelsea. Sudah ketemu? Halaman 16. Kita untuk mengikuti isi dan maksudnya suatu teks pikiran. Oke, boleh. Tolong dibacakan Mbak Chelsea yang ada di dalam tabel itu. Ponorogo merupakan kebudayaan. Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng dibentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Ya, oke, terima kasih Mbak Chelsea. Nah, dari paragraf tersebut, gagasan pokoknya apa?
Ponorogo. Faiz. Mas Faiz mau menjawab? Karena yang ini. Gagasan pokok. Ya. Kesan pendukungnya. Gagasan pokoknya, Reok Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, gagasan pendukungnya yaitu ada di kalimat Singabarong. ya, setelah kalimat ini ya gagasan pokoknya itu. Tapi di sini kita bisa menulis intinya saja. Dari kalimat pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Nah, di sini gagasan pendukung tulis intinya yaitu singa barong. Yang gagasan pendukung selanjutnya, Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Di sini kita menulis intinya isi cerita Reok Ponorogo. Coba sekarang kita belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung lagi. Halaman 38. Di situ ada teks yang berjudul Di situ ada teks yang berjudul Toleransi Saat Bekerja Bakti. Ada 3 paragraf. Tapi sekarang dibaca terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ada di setiap paragraf. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk teman-teman kita baca bersama-sama. Toleransi saat bekerja bakti. Oke, toleransi saat bekerja bakti. Perbedaan tidak mengalami seseorang dalam masyarakat. Nyari gue. Menjelang lomba, Zaman warga bergotong-royong membersihkan dan mempindah lingkungan kampung. Lingkungan kampung. Para warga melakukan kegiatan seperti membersihkan selokan, halaman, menanam tanam hias, membuat dan menghias tempat sampah menjadi lebih menarik. Itu keluarga Beni tidak ikut kerja bakti karena melaksanakan ibadah di gereja. Warga tidak menghalangi diri pada warga Beni yang baru datang. Ini berbeda untuk warga Beni. Namun warga saya iri memahami warga Beni. Diri kepada keluarga Beni baru kita kapora kampung itu membantu kampung ibu dan kakak Beni membantu ibu minuman awal makanan alasan warga Beni juga meminta maaf karena tidak dapat membantu percepatan buat lingkungan jadi alasan keluarga Beni sikap saling menghargai perbedaan membuat lingkungan jadi dan tentram. Kan mengeringga lingkungan kampung para warga melakukan berbagai kegiatan seperti dan berbagai positif Jelang lomba, kampung idaman warga bergotong royong. pagi itu warga Beni tidak ikut kerja bakti karena melaksanakan ibadah di gereja. Para warga melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan selokan, menyapu
Warga tidak menghalang kebebasan untuk beribadah. Warga tetap menggunakan pot daur ulang ini. dan Sesuai menghias tempat sampah seperti lemari. Kami itu keluarga bekerja untuk secepatnya melaksanakan ibadah. Tetangga yang saat ini membantu dan dan minum keluarga warga. Beni. Warga ini juga meminta maaf Usai melaksanakan ibadah, keluarga Beni langsung sejak awal. tidak merasa iri. Menghargai warga yang menjadi pokok dan Ini membantu warga pemerintah pura kampung. Ibu dan kakak ini membantu ibu menyiapkan makanan dan minuman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau membaca bersama-sama. Tadi Bu Jenia tuh memperhatikan, Bu Jenia lihat satu-satu. Ini kenapa ya? Lingkungan menjadi rukun dan tentram. Ada beberapa yang belum baca. Terima kasih teman-teman yang udah baca. Yuk, sekarang kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di paragraf 1 dulu, paragraf yang pertama. Nah, dari paragraf yang pertama itu, perbedaan tidak menghalangi seseorang dalam hidup bermasyarakat, dan juga kalimat seterusnya, yang merupakan gagasan pokok, itu yang siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? apa Bu? Gagasan pokok dari paragraf yang pertama. Benar. Tidak menghalangi seseorang Mbak Chelsea, Dalam hidup bermasyarakat. siapa? Sebutkan nama. Sila. Sila, oke. Mbak Sila, apa Mbak Sila gagasan pokoknya? Dalam hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat. Oh, kalimat yang pertama itu ya, perbedaan tidak menghalangi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Oke, terima kasih Mbak Sila. Adakah yang ingin menjawab lagi? Cuma jawab yang udah dikasih. Oke, selain Mbak Sila, siapa? Buat golongan jadi paragraf. Sebutkan nama ya. Kalau tadi Mbak Sila sudah menjawab gagasan pokoknya, sekarang Bu Jenia tanyanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang ada di paragraf pertama. Siapa yang mau jawab? Sebutkan nama. Siapa? Lagi berani nih. Siapa? Sebutkan nama. Baiklah. Siapa? Warga bergotong royong membersihkan lingkungan. Warga bergotong royong membersihkan lingkungan. Oke. Terima kasih Mas Fari ya. Ya, Bu. Mas Fari tadi menjawab gagasan pendukungnya. Kalau sekarang Bu Jenia tampilkan dulu jawaban yang benar. Tadi sudah disampaikan, sudah dijawab sama Mbak Sila kalau gagasan pokoknya yaitu perbedaan tidak menghalangi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Barakallah. Nah, tadi Mas Fari juga sudah menjawab salah satu gagasan pendukungnya yaitu apa tadi Mas Fari? Warga bergotong royong membersihkan lingkungan. Ya, warga bergotong royong membersihkan dan memperindah lingkungan. Dan di situ juga masih ada kalimat pendukung lainnya.
berbagai kegiatan warga untuk membersihkan dan memperindah lingkungan. Tuh, oke. Barakallah, terima kasih Mbak Sila dan Mas Fari. Sekarang untuk paragraf yang kedua, siapa yang mau menjawab atau siapa yang sudah menemukan gagasan pokoknya? Yang paragraf 2. Boleh sebutkan nama. Ideal. Warga tidak menghalangi Beni untuk beribadah. Siapa yang mau menjawab gagasan pokoknya? Warga Beni ini karena yang berwarga berindah. Paragrafnya gagasan pokok kan, Bu? Iya, gagasan pokok yang ada di paragraf kedua. Pagi itu, nah itu. Mas Abim, oke. Wah, sila. Sebentar teman-teman, Mas Abim dulu. Tadi Mas Abim sudah ini ingat untuk menjawab. Oke, yang keras Mas Abim. Tujuan gelar budaya. Apa? Budaya. Masyarakat melakukan kegiatan seperti Mas Abim bisa lebih keras lagi? Tujuan gelar budaya, Bu. Keluarga tidak menghalangi keluarga Bedi untuk beribadah. Apa sih? Warga tentu sangat senang tetangga yang beragama seperti Beni melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah ya. Tadi Mas Abim jawabnya ya. Teman-teman ini Bu Jenny nggak bisa mendengarkan jelas. Sebentar, Bu Jenny mute. Mute dulu. Oke, Mas Abim boleh di-unmute. Apa Mas Abim gagasan pokok dari paragraf yang kedua? Melaksanakan ibadah di gereja, Bu. Oh ya, Mas Abi menjawab melaksanakan ibadah di gereja. Berarti yang kalimat pertama itu ya, keluarga Beni tidak ikut bekerja bakti karena melaksanakan ibadah di gereja. Oke, terima kasih Mas Abim sudah berani untuk menjawab. Sekarang siapa yang mau menjawab gagasan pendukung yang ada di paragraf kedua? Keluarga Beni juga minta maaf karena sila. Warga tidak menghalangi keluarga untuk beribadah. Mbak Sila dulu, kita kasih kesempatan untuk teman yang lain dulu kalau ada yang ingin menjawab. Nanti kalau nggak ada, boleh Mbak Sila lagi. Oke, siapa? Gagasan pendukung yang ada di paragraf kedua. Iya. Apa? Bu Jenny di sini masih menunggu. Kampung. Siapa? Mbak Alin mau? Enggak. Mas Brian? Siapa tadi yang mau? Nggak ada nih. Kalau nggak ada, Mbak Syila lagi kalau gitu. Sudah lupa, Bu.
Nggak ada? Baiklah. Nah, di sini tadi Mas Abim sudah menjawab gagasan pokoknya yaitu keluarga Beni tidak bisa ikut bekerja bakti sejak awal karena beribadah di gereja. Gagasan pendukungnya, warga tidak menghalanginya. Intinya saja boleh kalau ditulis inti. Gagasan lain, warga sebenarnya memiliki tetangga yang taat beribadah. Gitu. Jadi teman-teman, kalau kita sudah menemukan gagasan pokok, nah berarti kalimat selain gagasan pokok itu termasuk kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Gitu. Nah, untuk yang paragraf ketiga, di situ gagasan pokoknya tetap saling menghargai perbedaan membuat lingkungan menjadi rukun dan tentram. Itu gagasan pokoknya. Nah, gagasan pendukungnya di situ ada banyak ya, karena di paragraf yang terakhir itu lumayan banyak kalimatnya. Jadi kalau kita sudah menemukan gagasan pokok, itu akan memudahkan kita untuk mencari gagasan pendukung. Karena pokok kan intinya. Jadi selain kalimat tersebut, sisa kalimat yang lain termasuk kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Begitu ya. Nah, teman-teman, di bacaan tadi, kita juga melihat salah satu bentuk toleransi saat bekerja bakti. Karena tadi ada yang beribadah, jadi tidak bisa ikut kerja bakti sejak awal. Jadi hanya bisa ikut kerja bakti di tengah-tengah saja ya. Nah, bentuk kerjasama di lingkungan rumah, salah satunya itu ada kerja bakti tadi yang ada di bacaan. Selain kerja bakti juga ada semisal nih di lingkungan rumah kita mungkin di satu RT atau satu RW mau merayakan hari kemerdekaan. Nah, pasti kita bekerja sama untuk menyiapkan hari kemerdekaan itu. Atau di lingkungan rumah kita ada yang sedang terkena musibah. Nah, jadi kita gotong royong menolong warga yang terkena musibah. Atau juga ada bentuk kerjasama ini ronda malam. Ya, ronde malam. Biasanya di rumah itu termasuk bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Malam. Nah, kalau bentuk kerjasama di lingkungan kelas, karena kita karena kalian anak sekolah, contohnya apa? Salah satu bentuk kerjasama yang ada di dalam kelas. Piket kelas, Bu. Iya, betul. Siapa tadi yang menjawab? Siapa tadi yang menjawab? Abim, Apa nih itu tadi? Ya, Mas Abim apa? Salah satu contoh? Piket kelas, Bu. Ya, oke, piket kelas. Selain piket kelas, apa lagi? Bentuk kerjasama yang ada di dalam kelas. Belajar kelompok, Bu. Iya, betul. Belajar kelompok. Ada lagi? Ngepel kelas. Apa? Ngepel kelas. Ngepel kelas itu termasuk ke ini ya, piket bisa masuk ke dalam piket kelas ya. Nah, salah satunya juga menghias kelas. Misal nih ada lomba menghias kelas. Jadi kan semua anggota kelas tersebut harus bekerja sama untuk menghias kelas. Itu juga salah satu bentuk kerjasama yang ada di dalam kelas. Sekarang kita juga mendapatkan manfaat dari kerjasama. Pasti teman-teman udah tahu nih, ini udah ada materi ini sudah ada di kelas 2 ya kalau nggak salah.
Manfaat kerjasama itu bisa membuat suatu pekerjaan berat menjadi ringan, atau bisa juga pekerjaan lebih cepat selesai, menyelesaikan kesulitan bersama, dan juga bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Loh, Bu, kok bisa sih kerjasama itu bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kerjasama itu bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan? Saling memahami satu sama lain. Ya, apa? Saling membantu. Karena saling membantu satu sama lain. Bisa juga. Terus apa lagi? Bergotong royong. Bergotong royong. Kompak. Apa? Kompak. Ini ya. Karena kita menghormati, kalau kaitannya dengan ibadah, seperti yang ada di bacaan tadi, kita menghormati teman yang beribadah, atau ini ya, semisal ada teman kita yang berbeda agama. Nah, kita saling menghormati. Dengan kita saling menghormati, kita bisa meningkatkan persatuan dan juga kesatuan. Tidak ada, kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Tidak boleh saling mengejek. Iya, tidak boleh saling mengejek juga. Itu bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Terus di situ juga ada menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, jadi kalau ada teman yang sedang menyampaikan pendapat, kita harus menghormati dulu. Kita memberikan waktu untuk teman kita menyampaikan pendapat. Dan juga kita harus meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kalau misalnya kita tidak meminta maaf saat kita melakukan kesalahan, itu bisa menyebabkan ini ya, apa namanya? Bisa saja kalau semisal itu dalam satu kelompok, terus ada yang berantem, terus ada yang tidak minta maaf, nah itu bisa menyebabkan kelompok itu menjadi pecah. Dan pedes. Tidak ini ya, tidak bersatu gitu. Dan juga kita harus menghargai keragaman budaya lain, karena di Indonesia memiliki banyak keragaman budaya, jadi kita harus menghormati budaya-budaya yang ada, supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan rasa persatuan dan juga kesatuan. Budaya di Indonesia kan ada banyak ya teman-teman, ada budaya keragaman budaya dalam berbahasa, ada yang dalam pakaian adat atau rumah adat, makanan khas. Ya, itu kan berbeda-beda ya. Karena kita di Jawa nih, di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang. Pasti teman-teman tahu apa sih rumah adat yang ada di Jawa, namanya apa sih? Rumah duduk. Rumah Ya. Apa sih makanan tradisional yang ada di Jawa, tepatnya di Kota Semarang? Lumpia. Iya. Terus apa sih makanan tradisional yang berasal dari Padang? Ya, ini apa? Kalian dari Padang apa? Apa sih makanan tradisional berasal dari Padang?
Pak, nggak tahu apa ya? Rendang. Rendang. Oh iya lali. Ya, rendang. Lagi pulang ya. Terus ada juga macam-macam ini ya. Itu bahasa yang digunakan dalam keseharian ataupun nama rumah adatnya, atau tari tradisionalnya, makanan khas. Ya, setiap suku yang ada di Indonesia. Nah, jadi teman-teman kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung yang ada di dalam suatu paragraf. Nah, tadi juga Bu Jenia sampaikan ini ya, beberapa contoh kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat, terus ada di lingkungan kelas atau di dalam kelas, terus kenapa kita harus memiliki sikap untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, itu. Tadi ada beberapa yang Bu Jenia tunjuk atau yang tadi sudah berani menyampaikan pendapatnya tentang menjawab pertanyaan tadi. Bu Jenia ucapkan terima kasih. Dan teman-teman yang belum berani untuk ini public speaking, berbicara di depan teman-temannya, besok coba ya, menjawab nggak apa-apa, salah tuh nggak apa-apa. Berani mencoba. Nah, sekarang untuk tugasnya ada di LK. Ngerjain dulu. Halaman 1, muatan bahasa Indonesia. Kalian mengerjakan yang itu 1 sampai 2. 1 sampai 2 saja. Itu kan ada. Aku sudah kerjain kemarin, Bu. Iya, itu kan ada 2 paragraf. Nah, itu dicari dan ditulis langsung di papannya mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hanya ini saja ya, teman-teman, mengerjakannya sesuai instruksi yang Bu Jenia sampaikan. Teman-teman mengerjakannya ini saja. Ya. Oke, untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LK, teman-teman mengerjakannya sesuai instruksi yang Bu Jenia sampaikan. Untuk hari ini, tugas tematik bahasa Indonesia hanya mengerjakan yang ada di halaman 1. Halaman 1 yang atas, bagian atas ini ya. Nah, di sini mencari para gagasan pokok dan gagasan pendukung sama bawahnya. Sudah, cukup itu saja yang bahasa Indonesia. Sekarang kita buka untuk yang tematik muatan PPKN ada di halaman 3. Nah, teman-teman kerjakan tapi hanya nomor 1 sampai nomor 5 saja. Yang muatan PPKN hanya dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5 saja. Dah. Nah, untuk tugasnya hari ini hanya itu. Untuk yang tematik, ya, tematik muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Tadi bahasa Indonesia hanya mengerjakan halaman 1. PPKN mengerjakan halaman 3, nomor 1 sampai 5. Itu tidak dikumpulkan dalam bentuk foto ya, tapi kalian langsung saja isi di situ. Nah, nanti Bu Jenia menilainya kalau kalian sudah mengerjakan semua soal yang ada di LK. Jadi nanti LK-nya dikumpulkan. Agar kalian tidak terlalu berat mengerjakannya, jadi mengerjakannya sesuai perintah dari Bu Jenia saja, sesuai instruksi dari Bu Jenia. Gitu, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan?
Nggak ada? Sudah paham ya sama tugasnya juga? Boleh nggak dikerjain semua? Gimana, Mbak? Boleh dikerjain semua nggak? Sebaiknya jangan. Mengerjakannya sesuai instruksi saja. Oh iya. Supaya Bikin nanti sekali kalian lihat-lihatnya. mendapatkan materi dulu, nanti Minat kalau guys. sudah kalian bisa mengerjakan. Gitu. Nanti takutnya kalau kalian langsung mengerjakan semua, ini terlalu berat atau nanti pas waktu Bu Jenia meminta untuk mengerjakan itu, terus kalian mengerjakan apa kalau sudah dikerjakan, ya kan? Masalahnya aku nggak ada kerjaan, Bu. Oh, nggak ada kerjaan. Ada kerjaan. kerjaan. Ini aja, menambah hafalan kan bisa. Gitu. Kalau semisal teman-teman ingin mengerjakan lebih awal, nggak apa-apa, tapi resikonya ini ya, mungkin teman-teman harus membaca lebih sering membaca materi yang ada di Bu Pena. Gitu. Oke, teman-teman, karena ini waktunya tinggal 1 menit, nanti teman-teman jika ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung chat Bu Jenia. 1 menit. Aku nggak punya nomor Bu Jenia. Ya, kalau nggak